Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapsodian Sekartungga. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 bidang pekerjaan sosial LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Hari ini 13 Desember 2022 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Unit kerja saya di SMK Negeri 7 Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Program Keahlian Pekerjaan Sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Ya, hari ini sehat ya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, hari ini mata pelajaran konsentrasi keahlian pekerjaan sosial. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, berdoa dan menyanyikan yel-yel. Silahkan untuk Mas Aji memimpin doa dan yel-yel ke depan. Jabra. Doa mulai. Selesai. Ya, yel-yel. Indonesia. Pancasila. Pancasila. Indonesia. SMK di Kebahagiaan kita semua. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Terima kasih Mas Aji. Ya, Ibu absen dulu ya. Kehadiran hari ini siapa saja yang tidak hadir? Aji Sadewo, Aka Gandhi hadir. Alfian, oke, hadir. Amanda hadir. Ardian, oke. Arlaza, oke. Yang nggak hadir hari ini siapa saja? Yunita, kenapa? Sakit? Oke. Terus siapa lagi? Cantika. Oke, kenapa? Sakit ya? Oke. Sudah? Hanya Yunita dan Cantika saja yang tidak masuk ya? Ya, kita doakan bersama-sama ya. Semoga teman kita yang sakit lekas diberi kesembuhan ya, agar bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Oke, selanjutnya seperti kesepakatan kelas ya. HP tolong semuanya dimasukkan ke dalam tas dan bajunya dirapikan ya. Sudah rapi semua ya bajunya ya. Oke, selanjutnya silahkan keluarkan buku masing-masing ya. Dibuka jurnal hariannya. Silahkan isi jurnal hariannya seperti biasa ya. Diisi bagaimana perasaan kalian hari ini, diceritakan di situ. Lalu apa yang ingin kalian capai hari ini? Silahkan dituliskan. Apa perasaan kalian hari ini? Silahkan dituliskan. Dan apa yang ingin kalian dapatkan hari ini? Ya, hari ini kita belajar terkait dengan teknik pengumpulan data tentang masalah klien dengan menggunakan analisis pohon masalah ya. Sebelum Budian mulai pembelajaran hari ini seperti biasa ada pretest ya. Silahkan keluarkan HP kalian masing-masing, scan barcode-nya yang ada di depan, lalu kerjakan 5 soal yang sudah tersedia di Google Form. Satu soal nanti nilainya adalah 2 poin. Jadi nanti total poin ada 10 poin ya. Silahkan di scan. Yang tidak support HP-nya siapa? Oke, nih bisa pakai HP Budian.
untuk mengerjakan ya. Ya, itu di scan barcode-nya. Nah, klik. Sudah ya Mas ya? Sudah. Oke, dikerjakan. Ada 5 soal. Ya. Gimana? Yang HP-nya nggak bisa untuk scan barcode, bisa klik link yang sudah Ibu bagikan. Ya, jadi pretest ini Budian lakukan tujuannya adalah untuk mengetahui kesiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini, ya. Yang poinnya di range 8 sampai 10 ada 1, 2, 3, 4. Yang nilainya kisaran 6 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih adakah yang di bawah 6? Oke, nggak apa-apa ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Ada 2 orang ya. Oke. Untuk pretest bisa diselesaikan, sudah selesai semua ya. Silahkan HP-nya disimpan lagi ke dalam tas. Kita lanjutkan untuk materi ya. Oke, di depan sudah ada gambar ya. Ada 2 gambar ilustrasi. Di sini anak-anak ada yang bisa menjelaskan? Silahkan. Gambar tersebut menunjukkan keadaan ketika kita mengalami masalah, baik masalah pribadi atau masalah sosial, sehingga kita merasa sedih, marah, kecewa, bahkan menangis. Ya, betul. Ya, dari ekspresi, dilihat dari ekspresi kedua gambar tersebut ya, mencerminkan bahwasanya seseorang tersebut merasa tidak nyaman ya, karena memiliki apa tadi? Masalah. Betul sekali ya. Oke, Budian lanjutkan. Oke, selanjutnya di sini ada yang pernah punya masalah nggak? Setiap orang kan pernah ya punya masalah ya, pasti memiliki masalah. Nah, ada yang mau membagikan? Oke, silahkan Mas Theo. Saya Bu, saya pernah sedih karena putus cinta. Saya masih sayang-sayangnya. Oke, ya. Ketika sedih nih, Mas Theo merasa sedih karena putus cinta ya tadi ya. Nah, itu apa yang dilakukan Mas Theo? Ya, yang saya lakukan pergi dengan teman-teman untuk menghilangkan kesedihan saya. Ya, oke. Terima kasih ya Mas Theo ya sudah membagikan masalahnya dan bagaimana cara Mas Theo untuk menyelesaikan permasalahannya ya. Itu merupakan salah satu contoh ya, ketika kita memiliki masalah ya, itu
otomatis di dalam diri kita itu punya coping strategi ya, atau strategi untuk menghilangkan permasalahan atau menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Begitu ya, itu salah satu contohnya. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3, yaitu yang pertama, melalui tayangan video, peserta didik dapat menganalisis masalah individu maupun masalah sosial sesuai dengan konteksnya. Lalu yang kedua, melalui diskusi kelompok dan penggalian informasi, peserta didik dapat menyusun analisis pohon masalah dengan percaya diri. Tujuan yang ketiga, melalui presentasi kelompok, peserta didik dapat menganalisis pohon masalah dengan percaya diri. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini ada model pendekatan dan metode yang Budian gunakan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu modelnya problem based learning ya, pembelajaran berbasis masalah. Lalu pendekatannya itu adalah scientific, dan metode yang Budian gunakan adalah diskusi dan penugasan. Seperti itu ya. Oke. Pembelajaran hari ini terkait dengan ini tadi, teknik pengumpulan data tentang masalah klien dengan analisis pohon masalah ya. Silahkan, di sini ada tayangan video, silahkan disaksikan dan disimak bersama-sama. Selamat datang dalam video materi belajar sosiologi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai permasalahan sosial. Sebelum kita memahami lebih dalam mengenai permasalahan sosial, mari kita cermati gambar berikut. Setelah mengamati gambar, kelompokkanlah gambar tersebut termasuk ke dalam kategori permasalahan pribadi ataukah termasuk ke dalam permasalahan sosial. Berdasarkan gambar yang telah ditampilkan, dapat kita kelompokkan bahwa yang termasuk ke dalam kategori permasalahan pribadi yaitu terdapat pada gambar nomor 1 dan nomor 4. Sedangkan yang termasuk ke dalam kategori permasalahan sosial yaitu terdapat pada gambar nomor 2, 3, 5, dan 6. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa yang dikategorikan sebagai masalah pribadi yaitu masalah yang dialami oleh diri sendiri dan memungkinkan orang lain tidak akan merasa dirugikan. Sedangkan yang dimaksud dengan masalah sosial menurut Suryono Sukanto adalah keadaan yang terjadi karena ketidaksesuaian di antara kebudayaan dan hubungan dalam masyarakat yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup dalam kelompok sosial. Tidak semua masalah di masyarakat digolongkan ke dalam kategori masalah sosial. Berikut disampaikan kriteria yang dikatakan sebagai masalah sosial. Kriteria yang pertama yaitu kriteria umum. Masalah bisa terjadi karena adanya perbedaan antara nilai yang dianut di dalam masyarakat. Yang kedua adalah sumber masalah sosial. Sumber masalah sosial dapat berasal dari kondisi dan proses sosial di dalam masyarakat. Selain itu juga dapat berasal dari bencana alam. Yang ketiga, pihak yang menetapkan masalah sosial. Masalah sosial tentu saja tidak bisa hanya diklaim oleh salah satu individu saja, namun harus ada pihak lain yang menetapkannya,
seperti pihak pemerintah, tokoh masyarakat, maupun organisasi sosial yang mempunyai pengaruh yang besar. Yang keempat adalah masalah sosial manifest dan masalah sosial laten. Masalah sosial manifest timbul karena adanya tindakan yang melenceng dari norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat, dan masyarakat merasa yakin dapat mengatasinya. Sedangkan yang dimaksud dengan masalah sosial laten yaitu masalah yang dikategorikan sebagai masalah yang tersembunyi dan masyarakat tidak mampu untuk mengatasinya. Yang kelima, yaitu perhatian masyarakat. Tidak semua masalah sosial akan menjadi perhatian masyarakat. Sebaliknya, tidak semua perhatian sosial merupakan masalah sosial. Ya itu tadi ya, video terkait dengan masalah sosial maupun masalah pribadi ya. Dari penayangan video yang sudah ditayangkan tadi, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Budian lanjut ke materi selanjutnya? Silakan. Saya izin bertanya, Bu. Kapan kita harus menghubungi konselor untuk menyelesaikan masalah yang kita alami? Ya, terima kasih pertanyaannya. Dari pertanyaannya Mas Ramadan tadi, sebelum Budian yang menjawab, ada yang bisa menjelaskan kapan kita harus menghubungi konselor untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi? Begitu ya Mas ya? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Menurut saya tidak semua masalah tidak harus diselesaikan dengan konselor. Terdapat masalah yang bisa kita selesaikan sendiri. Ya, terima kasih atas jawabannya. Betul sekali ya. Jadi tidak semua masalah itu harus kita selesaikan bersama dengan konselor. Tapi ada beberapa masalah yang bisa kita selesaikan sendiri. Contohnya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Theo ya. Jadi ketika Mas Theo putus cinta, dia merasa sedih ya. Terus caranya gimana dia agar menghilangkan rasa sedihnya tadi? Mas Theo main dengan teman-temannya ya untuk menghilangkan rasa sedih yang berlarut-larut karena putus cinta ya. Itu contohnya. Nah, itu salah satu contoh dari pertanyaan Mas Ramadan. Jelas ya Mas Ramadan ya? Oke, bisa diterima ya. Nah, untuk lebih lanjutnya, Budian akan menjelaskan dulu terkait pengertian masalah ya. Di situ ada 3 pengertian. Yang pertama yaitu kondisi, yang mana tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu yang kedua itu adalah kondisi di mana tidak meringankan ya dalam hidup. Lalu pengertian yang terakhir, jadi masalah itu adalah kondisi yang dirasa oleh individu atau kelompok itu dia merasa rugi atau sakit ya ketika melakukan sesuatu. Nah, itu adalah pengertian dari masalah. Selanjutnya, nah di sini terdapat kategori masalah yang harus diselesaikan dengan konselor ya. Di sini ada 7 ya, 7 masalah. Yang pertama masalah kecewa, lalu masalah kecemasan, masalah frustasi, masalah stres, depresi, masalah konflik, dan masalah ketergantungan. Ya, ini ada 7 jenis masalah yang harus kita tangani bersama-sama dengan konselor. Jadi, ketika kita nanti dihadapkan dengan klien ya yang memiliki masalah tentunya ya, ini ada analisis ya, analisis pohon masalah, yang mana di dalam pohon masalah itu ada 5 bagian. Oke, selanjutnya di situ ada gambar pohon masalah ya. Di dalam pohon masalah itu ada 4 bagian penting ya. Yang pertama itu adalah akar, lalu yang kedua batang, yang ketiga ranting atau cabang, dan yang terakhir adalah daun. Ya,
Akar itu menggambarkan akar masalah, fokus permasalahan yang akan kita hadapi. Lalu kalau batang, ya batang itu menggambarkan masalah utama yang dialami oleh klien. Selanjutnya ranting atau cabang itu adalah faktor penyebab masalah itu muncul. Ya, faktornya apa saja? Itu dilambangkan dengan cabang. Lalu daunnya itu adalah dampak dari cabangnya itu tadi. Gitu, jelas? Jelas ya? Alat atau pendekatan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah ya yang dihadapi individu, kelompok, keluarga, komunitas maupun masyarakat sesuai nanti ketika kita terjun di lapangan. Lalu manfaatnya adalah mengilustrasikan ya. Manfaat dari pohon masalah itu adalah mengilustrasikan bahwasanya dari akar masalah hingga daun ya, ini saling berkesinambungan ya, saling terintegrasi. Nah, nanti puncaknya ini adalah akar. Akar masalah ini yang akan kalian tangani seperti itu. Itu tentang pohon masalah ya. Sebelum kita lanjut untuk membentuk kelompok dan diskusi, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Nabila. Bagaimana perbedaan daun dan ranting atau cabang pada pohon masalah itu, Bu? Ya, terima kasih. Ada yang bisa membantu menjawab sebelum Budian jawab? Ada yang bisa? Ya, silakan. Perbedaannya adalah daun merupakan dampak dari cabang atau ranting pada pohon masalah. Oke, ya. Terima kasih ya sudah membantu menjawab ya. Jadi yang disampaikan Novia tadi betul sekali ya. Daun itu merupakan dampak masalah dari cabang atau ranting ya. Contohnya, misal ini Budian gambarkan pohon ya. Nah, ini ada rantingnya. Terus ini ada daunnya ya. Nah, jadi di ranting ini misalnya ya terdapat faktor penyebab masalahnya ya, tidak tamat sekolah. Ya, di daunnya ini nanti menjelaskan, oh dampaknya apa kalau tidak tamat sekolah. Misalnya sulit mencari pekerjaan. Nah, jadi seperti ini contohnya. Jelas Nabila? Bisa diterima ya? Oke, nanti kita akan bersama-sama ya diskusi menentukan masing-masing kasus ya untuk diselesaikan dan dianalisis melalui pohon masalah ya. Sebelum lanjut diskusi, kita ice breaking dulu ya. Nanti kalau Budian bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 gitu ya, terus tepuk tangan bersama-sama gitu ya. Oke, konsentrasi ya. Nanti kalau yang salah maju ke depan untuk presentasi ya gitu. Oke, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk terakhir ice breakingnya tepuk semangat ya, seperti biasanya. Oke, selanjutnya ada tepuk semangat ya, biar tambah semangat ya untuk nanti diskusi kelompok sampai nanti presentasi ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kamu bisa, kita bisa. Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke, silakan Mas Theo, ada apa? Izin bertangan. Ya, silakan. Segera kembali ke kelas ya. Oke, selanjutnya adalah pembagian kelompok ya.
untuk menyelesaikan LKPD yang sudah Budian susun ya. Yang pertama, ini lembar pertama adalah menganalisis ya kasus yang sudah kalian susun kemarin ya. Lalu yang kedua, ini silahkan ya dituliskan dari kasus yang kalian susun, yang kalian buat kemarin, itu klien kalian masuk ke masalah yang mana? Apakah masalah kecewa, atau masalah stres, atau ketergantungan ya bagi klien atau kasus korban penyalahgunaan nafza ya. Lalu lembar ketiga, ini adalah hasil dari analisis yang kalian buat di yang kedua tadi, lembar kedua. Ya, di sini ada gejala masalah, ada masalah utamanya ya yang nanti ditempatkan di sini batang. Lalu ada akar masalah dan upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, seperti itu ya, jelas? Ada yang ditanyakan? Nah, ya, saya bagikan LKPD-nya. Silahkan didiskusikan untuk masing-masing kelompok sesuai dengan kasus permasalahan yang sudah disusun. Ya, di sini Budian ada pohon masalahnya ya. Nanti ketika kalian presentasi silahkan tempelkan ya gejala masalahnya. Jadi gejala masalahnya itu ditempelkan. Ini faktor penyebab masalahnya ya, ranting cabangnya ini tadi. Apel ini dituliskan gejala masalahnya apa, faktor penyebabnya apa, tempelkan di sini, nanti presentasi di depan. Begitu ya, jelas? Oke, saya bagikan pohon masalahnya, silahkan ya, silahkan. Ya, silahkan masuk. Ya, silahkan duduk kembali. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Silahkan ya untuk mendiskusikan ya tugas yang ada di LKPD. Boleh menghadap ke belakang, boleh membentuk lingkaran, silahkan. Ya, untuk menyelesaikan LKPD yang sudah kalian susun. Kalau ini masalahnya tentang apa? Lansia kan? Nah, lansia biasanya kan kecewa, terus apa ini? Oh, faktor penyebabnya apa? Nah, faktor penyebabnya ini mau. Oh, akar masalah yang akan saya selesaikan. Diskusinya sudah selesai ya. LKPD-nya sudah dikerjakan semuanya. Sudah siap dipindah ya nanti ya di pohon masalah ya. Jadi nanti secara bergilir dari kelompok 1 sampai kelompok 4 nanti maju ke depan untuk presentasi ya hasil diskusi kelompoknya. Jelas? Oke, sekarang Budian persilahkan kelompok 1 dulu untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Mbak Nabila, Mbak Novia, Mbak Chelsea, Mbak Ardita dan Mbak Arlaza. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini. Jenis masalah kecewa.
Ayahnya sudah pergi sejak ia kecil dan ibunya meninggal dunia sejak tahun 2019. Masalah frustasi, kegiatan Jumat Sehat, sholat berjamaah ia tidak mengikuti dengan baik karena ia kurang suka dengan keramaian dan malas. Masalah kecemasan, saat dia mengetahui kondisi orang tuanya, ia merasa sedih karena tidak memiliki orang tua yang utuh. Masalah stres, emosinya tidak dapat dikendalikan. Hal tersebut dilihat dari perilakunya terhadap teman dan gurunya. Masalah konflik, D memiliki sifat egois, mau menang sendiri sehingga menyebabkan teman-temannya tidak nyaman saat bermain. Masalah ketergantungan, nenek D tidak bekerja dan tidak memiliki pendapatan. D dan neneknya bergantung pada saudaranya. Gejala masalah, ayah dan ibunya meninggal, tidak suka keramaian dan malas, tidak memiliki orang tua yang utuh, tidak memiliki pendapatan, tidak memiliki teman dekat. Masalah utama, kasus anak terlantar. Akar masalah, mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya yang utuh. Upaya penyelesaian masalah, memberikan support dan motivasi kepada D untuk menerima kenyataan dan menjalani hidup dengan baik, misalnya mengikuti pelatihan kursus bekal pekerjaan nanti. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mendengarkan ya pemaparan dari kelompok 1 yang sangat luar biasa. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Terkait apa Mbak temanya? Ya, korban penyalahgunaan nafsa. Silakan ditempel di depan dan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pohon masalah. Jenis masalah kecewa. VS dikeluarkan dari universitas karena perbuatannya telah memakai narkoba dan mengedarkannya. Masalah frustasi. Karena PS meminta kepada VS barang yang berharga fantastis dan mengancam kepada VS jika tidak dipenuhi keinginannya, PS akan memutuskan hubungannya. Masalah kecemasan, karena sudah kecanduan dengan narkoba, jika tidak mengonsumsinya, VS akan merasakan gelisah dan tidak dapat berkonsentrasi dan badan terasa sakit. Masalah stres, karena nilai turun dan PC menuntut barang-barang mahal. Masalah depresi, karena ancaman tersebut nilai VS menjadi turun jika VS tidak dapat diperbaiki semester depan, beasiswa VS akan terancam dicabut. Masalah konflik, karena VS menerima barang narkoba dari BJ dan karena VS sedang terkurung jadi terayu oleh godaan BJ. Masalah ketergantungan, karena VS yang tadinya hanya mencoba barang tersebut malah kecanduan oleh narkoba. Gejala masalah, karena kedatangan PC yang membuat VS frustasi dan stres. Nilai VS yang menurun yang jika tidak dapat memperbaikinya di semester depan, beasiswanya akan terancam dicabut. BJ yang mengenalkannya kepada nafsa dan menyuruhnya mengedarkan barang tersebut kepada pembeli. Masalah utama, VS ketergantungan dengan narkoba dan melakukan apapun agar bisa memakai barang tersebut. Akar masalah, frustasi karena keinginan PC yang semena-mena, stres karena nilai dan ancaman dari universitasnya, ketergantungan kepada narkoba, upaya penyelesaian masalah, VS dibawa ke tempat rehabilitasi sosial, mengikuti program untuk memutuskan ketergantungannya dan mengembangkan keterampilannya.
Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, baiklah anak-anak, presentasinya sangat luar biasa ya, sudah presentasi maju ke depan semua, hasilnya juga sangat memuaskan ya. Semoga pohon masalah ini bisa nanti kalian implementasikan ya, bisa kalian terapkan ketika kalian berhadapan langsung dengan klien ya. Jadi kalian ketika memetakan faktor penyebab masalah klien itu di pohon, di cabangnya. Oh, ketika menentukan akar masalahnya jadi lebih mudah gitu ya. Selanjutnya ada post test ya, yang harus kalian kerjakan. Di situ ada 10 soal yang masing-masing soalnya bernilai 1 poin ya. Jadi nilai maksimalnya 10 poin. Silahkan dikerjakan post testnya. Selamat mengerjakan. Di scan barcode-nya ya. Oke ya, untuk post testnya sudah selesai mengerjakan semua? Sudah. Oke, yang mendapatkan poin 8 sampai 10 berapa anak, Cung? Tangannya, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yang poinnya 6 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Yang di bawah 6 masih ada? Oke, berarti sudah jelas semua ya. Post testnya nilainya sudah menguasai semuanya rata-rata ya. Baiklah anak-anak, di sini ada remedial dan pengayaan ya. Dikarenakan kelas ini tidak ada remedial, maka pengayaannya adalah mempelajari ya materi selanjutnya yang akan saya share di grup kelas seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada refleksi ya. Ada yang mau menyampaikan refleksi hari ini ya, apa yang sudah didapatkan hari ini, terus yang menarik materinya apa ya. Ada yang mau menyampaikan? Silahkan Shirley, silahkan. Dalam mengikuti pelajaran pada hari ini, saya lebih paham dalam menganalisis akar masalah utama, faktor penyebab hingga dampak masalah yang ditimbulkan. Bagian yang paling menarik adalah ketika kita melakukan diskusi kelompok untuk menentukan akar masalah utama, faktor penyebab hingga dampak masalah. Ilmu yang saya dapatkan hari ini akan saya implementasikan saat saya praktik di lapangan. Ya, oke. Terima kasih Shirley sudah menyampaikan refleksi hari ini ya. Jadi semoga ya yang Budian harapkan tadi dapat terwujud dengan baik ya. Materinya juga sampai ke kalian, nanti ketika di lapangan juga kalian dapat menerapkan dengan baik. Oke, kesimpulan hari ini ya. Kesimpulannya yang pertama yaitu masalah itu adalah kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan atau kondisi yang tidak meringankan dalam hidup ya. Lalu selanjutnya analisis pohon masalah itu sangat bermanfaat untuk kalian dalam mengintegrasikan akar masalah, batang atau masalah utama, ranting atau cabang sebagai faktor penyebab masalah, dan daun sebagai dampak masalah. Nah, itu kesimpulan untuk hari ini. Baiklah anak-anak, pertemuan pada hari ini Budian akhiri. Terima kasih sekali partisipasinya hari ini sangat luar biasa, presentasinya juga luar biasa, dan semoga hasilnya dapat diterima dengan baik sampai nanti kalian bisa mengimplementasikannya di lapangan. Baik, Budian akhiri. Sebelum kita akhiri menyanyikan lagu daerah ya, dan ditutup dengan doa. Silakan Mas Aji. Ya. Oke. Siap, gerak. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu daerah Gundul-Gundul Pacul. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul-cul gemblelengan nyunggi
dadi sak latar, wakung glimpang segene dadi sak latar. Doa mulai. Selesai. Silahkan duduk. Terima kasih Mas Aji sudah memimpin menyanyikan lagu daerah dan berdoa. Budian akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan yang telah memberikan beasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 bidang pekerjaan sosial kepada saya. Terima kasih juga saya ucapkan sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya, guru pamong saya, teman-teman kelas 2B bidang pekerjaan sosial, keluarga besar Universitas Muhammadiyah Jember, keluarga besar SMK Negeri 7 Surakarta, dan keluarga saya yang senantiasa memberikan support yang luar biasa dalam proses PPG dalam jabatan kategori 2 bidang pekerjaan sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.